Pemirsa, ada kebijakan unik yang diinstruksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ini sejalan dengan kebijakan e-budgeting, yaitu adalah anggota dewan tidak bisa memegang uang cash untuk keperluan reses sehingga apapun transaksinya menggunakan transfer atau elektronik sehingga segala sesuatunya bisa dikontrol. Ini untuk bentuk transparansi dan juga kontrol atas anggaran. Nah, bagaimana nanti pelaksanaan kebijakan unik ini? Apakah nanti akan menghalangi atau juga mempersulit anggota dewan yang mau melakukan berbagai kegiatan dalam masa resesnya pekan ini? Inilah yang akan saya bahas. Sudah ada dua orang narasumber yang hadir bersama saya di Metro TV. Selamat pagi Pak Heru dan juga Mbak Yeni. Saya perkenalkan terlebih dahulu Pak Heru Budi Hartono, Kepala BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta. Dan juga Mbak Yeni Sucipto, Sekjen Fitra Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Nanti akan juga bergabung bersama kita di sini Pak Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra yang sekarang sedang dalam perjalanan ya. Namun sebelum kita bahas terlebih dahulu ada informasi pengantar yang akan kami sampaikan untuk Anda berikut ini pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuat kebijakan unik pada masa reses anggota DPRD DKI Jakarta pekan ini. Pemprov telah menyediakan dana khusus untuk keperluan reses anggota dewan. Namun legislator tersebut tidak bisa mencairkan uangnya secara langsung. Anggota DPRD yang membutuhkan dana dalam kegiatannya bersama konstituen diharuskan menghubungi ke sekretariatan DPRD untuk pembayarannya. Misalnya, butuh untuk membayar narasumber atau konsumsi, akan ditransfer langsung oleh Sekretariat Dewan. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kebijakan ini bukan hanya di DPRD, tetapi semua instansi juga mendapat perlakuan sama. Tidak boleh lagi ada transaksi melebihi 25 juta rupiah secara tunai. Larangan bagi anggota DPRD memegang uang tunai selama masa reses merupakan dampak dari instruksi Gubernur Ahok. Instruksi itu mengharuskan semua transaksi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan melalui transfer. Jikapun harus membayar tunai, maka jumlahnya tidak boleh lebih dari 25 juta rupiah. Baik, saya langsung tanyakan kepada Pak Heru. Pak Heru, Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok sudah menginstruksikan ini. Apa sebenarnya dari penjelasan Pak Ahok ini yang mendasari sehingga harus ada kebijakan unik seperti ini? Yang pertama adalah memang kewenangannya gubernur dalam melakukan sebuah pengawalan atau sebuah pengawasan penggunaan anggaran APBD dimanapun anggaran itu berada. Nah, antara lain adalah Pak Gubernur menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan pembayaran cash di atas 25 juta. Artinya kami mengarah kepada cashless. Jadi semua harus dilalui melalui transfer. Nah, itu di dalam e-budgeting kan sudah ada kegiatan-kegiatan rinci. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan, misalnya mereka akan melakukan sewa gedung. Berarti harus ditransfer kalau itu sewa gedungnya kegiatan pada satu hari itu atau kegiatan dari sebuah kode rekening itu misalnya 100 juta. Kan ada rinciannya. Nah, rinciannya itu ada honorarium, ada sewa gedung, nah itu semuanya harus by transfer. Oke, tapi kemudian bagaimana jika ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak direncanakan jauh-jauh hari begitu? Apakah kemudian ini tidak mempersulit anggota dewan yang ingin melakukan misalnya perkumpulan yang sifatnya cukup mendadak dan membutuhkan dana yang cukup besar begitu? Apa yang kemudian harus dilakukan? Yang pertama, kebutuhan dari seluruh kegiatan anggota dewan adanya adalah di Sekwan. Nah, Sekwan juga tentunya memiliki bendahara. Tentunya di dalam sebuah kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun, mereka kan sudah masukin di dalam e-budgeting. Kegiatannya apa saja. Nah, kegiatan yang dadakan saya rasa di sebuah kegiatan perencanaan keuangan daerah, yaitu APBD Pemda DKI, saya rasa hampir tidak bisa dan tidak ada. Nah, memang semua kebutuhan-kebutuhan anggota dewan harus difasilitasi oleh Sekwan. Contoh tunjangan